Dr. Syahril, juru bicara dari Kementerian Kesehatan, kami hadirkan dalam Inside Story with Anggi untuk menjawab setiap tanya yang timbul sejak Undang-Undang Kesehatan disahkan. Saya kira semua undang-undang yang dibuat oleh DPR di awalnya kan penuh dengan gejolak, penuh dengan ada yang menentang dan sebagainya. Nah, alhamdulillah inilah bentuk dari kepedulian sebetulnya ya. Satu sisi kita senang ya, berarti ada yang memperhatikan, mengkritisi. Nah, jadi undang-undang ini kan urgensinya, kenapa sih kok ada undang-undang kesehatan ini ya? Yang pertama karena undang-undang yang ada, ini kan ada 11 undang-undang ya, Mbak yang dihapuskan ini. Maka dengan konsep omnibus law, artinya apa? Menyederhanakan, menyatukan semua undang-undang yang ada ini dalam satu tempat yang disebut dengan undang-undang kesehatan. Jadi yang 11 undang-undang itu dilebur menjadi satu di sini. Nah, kenapa kok ini menjadi penting, yang menjadi kebutuhan bagi rakyat kita? Kita tahu sampai dengan saat ini hampir 78 Indonesia merdeka ya Mbak Alia, itu masalah kesehatan masih banyak ya. Kita lihat saja sama angka kematian ibu dan anak, ya, angka penyakit tuberkulosis, kemudian angka stunting yang tinggi, kemudian ada lagi pembiayaan orang sakit yang sangat tinggi, ya, yaitu penyakit yang disebut dengan penyakit katastrofik. Contohnya stroke, kanker, hipertensi, diabetes, ya, itu tinggi sekali, hampir menyerap sekitar 60% sampai 70% dana untuk pengobatan ini. Nah, untuk itu kita akan berubah ini menjadi bagaimana usaha promotif dan preventif menjadi prioritas. Kemudian satu lagi masalah kita dengar tenaga kesehatan kita yang kurang ya, dokter spesialis itu baik dari jumlahnya maupun dari pemerataannya. Jadi di Indonesia ini kan ada kebijakan setiap rumah sakit daerah, masing-masing provinsi, atau sampai ke kabupaten, kota, itu syaratnya harus ada 7 spesialis yang harus ada, Mbak. Ya, contohnya penyakit dalam, anak-anak, bedah, ya, kemudian anestesi, patologi klinik, radiologi. 7 ya. Tetapi sampai dengan hari ini tuh baru 55% yang memenuhi syarat itu. Berarti ada 45% dari jumlah eh, berapa ya, ribuan saya kira ya, rumah sakit daerah yang belum mempunyai itu. Masyarakat yang tidak mempunyai 7 spesialis itu, 7 ya, baru 7 standar, itu tidak mendapatkan pemerataan yang baik. Terakhir berita banyaknya tentang berobat ke luar negeri, ya, luar negeri. Ini juga masalah-masalah. Nah, masalah-masalah ini kan sudah lama sebetulnya terjadi ya. Nah, untuk itu pemerintah bersama DPR membuat undang-undang ini dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum atau payung hukum lah ya, agar program transformasi kesehatan, kan program transformasi itu kan ada 6 pilar, Pak ya, ada transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi SDM, transformasi ketahanan kesehatan, pembiayaan, dan teknologi kesehatan. Jadi 6 ini membutuhkan payung hukum yang kuat agar semua masyarakat yang terlibat ini diatur dalam undang-undang ini agar berperan serta ya untuk melakukan program ini untuk meningkatkan layanan yang ada. Nah, tentu saja dengan program transformasi layanan ini nanti pertama ya memudahkan akses layanan kesehatan. Mudah ini ya. Sekarang kan banyak yang nggak mudah ya karena kekurangan tenaga, kekurangan fasilitas pelayanan. Yang kedua nanti mutu, ya. Dan tentu saja nanti harapannya dengan mudah, kemudian dengan mutu yang baik, pemerataan yang baik, maka diharapkan nanti biayanya lebih murah. Kan saat ini kan ada masalah yang dianggap oleh masyarakat, mahal loh, obat yang mahal,
kemudian alat-alat laboratorium juga mahal, kemudian alat-alat teknologi kesehatan yang lain juga mahal, nah macam-macam. Nah sehingga dengan undang-undang ini harapannya memberikan jawaban untuk itu, gitu. Iya, sebetulnya kalau didengar dengan seksama, kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat sih bagus ya, Pak Syahril gitu. Tapi Ya, kenapa teman-teman begitu dari ID justru menolak dan mempertanyakan misalnya mengenai hak imunitas, kemudian juga ketika nantinya ada dalam suatu pasal gitu yang menyatakan bahwa ketika dokter merasa tindakan operasi memang diperlukan kepada pasien dan tidak perlu persetujuan terhadap pasien begitu kan. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah rumah sakit nanti siap nih? Atau mungkin apakah semua rumah sakit mau gitu? Nah ini mungkin Pak Syahril punya penjelasannya Pak. ya, jadi memang sebelum undang-undang ini disahkan, itu kan banyak reaksi dan banyak narasi. Saya ulangi ya, banyak reaksi dan banyak narasi yang dibuat, ya, macam-macam. Sebagai contoh begini, wah undang-undang ini ada diskriminasi, wah undang-undang ini ada kriminalisasi, wah undang-undang ini nanti ada liberalisasi, kapitalisasi, dan seterusnya. Nah itu reaksi dan narasi yang dibuat oleh. Nah kita sudah terangkan sebetulnya sebelum apa disahkan. Nah sekarang dengan disahkannya dilihat saja kan tidak ada tuh yang pasal diskriminasi, tidak ada pasal yang kriminalisasi. Bahkan apa yang disebutkan tadi Pak ya, dokter, tenaga medis, perawat dan sebagainya itu mendapat perlindungan yang baik, cukup loh oleh negara. Contoh, kalau dokter atau perawat atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, profesinya, ya, di satu institusi yang resmi, maka apabila ada terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan mungkin menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu tidak bisa langsung dikriminalisasi, ya, harus melalui dengan suatu pemeriksaan atau audit atau katakanlah uji kompetensi oleh profesi masing-masing, ya, tidak serta merta langsung masuk kantor polisi dipidanakan, tidak, ya. Kemudian ada lagi satu perlindungan buat eh, teman-teman yang sedang sekolah spesialisasi, Pak. Kalau dulu kan nggak ada tuh undang-undangnya, sekarang ada undang-undang. Jadi semua dokter yang sedang bersekolah spesialisasi dalam melaksanakan tugasnya mengikuti pendidikan juga dilindungi sekarang, ya, termasuk tidak boleh melakukan perundungan atau bullying saat ini ada ya, bullying ini itu cukup mengganggu sistem pendidikan kita. Itu dilindungi, tidak boleh lagi ada bullying dan sebagainya. Berarti sebetulnya tidak ada hak-hak dari para nakes yang sebetulnya berkurang dengan adanya undang-undang kesehatan ini sebetulnya. Kalau dari penjelasannya Pak Syahril kan? So, jadi kan negara kita kan negara berkembang. Undang-undang yang kita buat itu udah puluhan tahun loh Mbak ya. Iya. Ya Bu ya, undang-undang praktek kedokteran itu tahun 2004. Berarti kan sudah berapa tahun itu ya? 17 tahun ya. Nah, itu saatnya kita dengan perkembangan zaman lah ya, kemudian dengan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, kita membuat undang-undang yang baru agar apa? Terjadi percepatan. Saya ulangi ya, percepatan, Mbak. Kita ingin mengejar ketertinggalan di bidang kesehatan dari negara-negara yang lain, ya, dari negara-negara yang lain, ya. Nah, terus ada juga pasal yang berbicara mengenai organisasi profesi begitu Pak Syahril. Kalau selama ini kan dokter itu udah satu payungnya gitu kan, ID gitu. Nah, ini akhirnya mulai juga simpang siur gitu kan. Berarti nanti apakah satu organisasi yang seharusnya memayungi profesi dokter ini, dokter spesialis dan lain sebagainya itu akhirnya menjadi dilebur atau seperti apa? Ini gimana tuh Pak Syahril? Jadi organisasi profesi ini kan ada ID, ada perawat, ada Ya, bidan, ada dokter gigi, ada asisten, apa, apoteker ya, ada spesialis, ya ada ya, 5 ya, ya, ya. Kalau spesialis itu di bawah ID ya. ya. Nah, kita punya undang-undang tahun 2024 nomor 29
tentang undang-undang praktek kedokteran. Ya, di situ pemerintah memberikan kewenangan kepada ID, ya, memberikan kewenangan kepada ID hal-hal yang berkaitan untuk memberikan kemitraan dengan pemerintah dalam hal profesi kedokteran. Begitupun perawat dan sebagainya. Nah, setelah seiring dengan waktu, maka ada terjadi hal-hal yang harus dikembalikan. Jadi ada kewenangan pemerintah harus dikembalikan lagi. Organisasi profesi nggak perlu dong setelah membuat rekomendasi untuk izin praktek nih. Karena di lapangan itu terjadi, ya, terjadi hal-hal yang tidak semestinya. Sehingga banyak keluhan, ada dokter yang sulit praktek, kemudian mendapatkan izin praktek karena sulit yang mendapatkan rekomendasi. Kemudian belum ada yang pakai biaya lagi, Pak ya. Ada yang pendaftaran ini, pendaftaran dan cukup mahal. Nah, itu dikembalikan lagi ke pemerintah. Nah, sekarang bagaimana kewenangan ID atau keberadaan ID atau profesi yang lain? Jadi kewenangan dari keberadaan mereka adalah dalam rangka mengawasi, ya, mengevaluasi kompetensi, bukan perizinan. Beda ya. Nah, jadi kalau perizinan itu adalah kewenangannya dari pemerintah, ya, Oh, dan jadi lebih tidak baik jadi satu perlu pintu. lagi memerlukan rekomendasi ID. Karena apa? Rekomendasi ini menjadi menambah panjangnya birokrasi. Sama ya, Pak? Nah, sebagai contoh begini, ada seseorang yang baru lulus dokter, dia harus mendaftar namanya STR, surat tanda registrasi, ya, ke KKI namanya, Konsil Kedokteran Indonesia. Kemudian itu pun harus mendapatkan rekomendasi ID, ya kan, satu lagi rekomendasi ID, ya. Nah itu cukup memakan waktu, ya. Kemudian setelah turun STR, dia harus mengurus surat izin praktek di suatu daerah. Nah untuk izin praktek ini juga banyak sekali kejadian-kejadian di mana peranan ID itu cukup menentukan seseorang bisa praktek dan tidak. Padahal orang ini, dokter ini sangat diperlukan cepat oleh daerah-daerah agar dia cepat praktek. Nah, dengan undang-undang yang baru ini, maka nanti STR cukup satu kali seumur hidup. Jadi sekali aja begitu dia lulus dokter, daftar, dia dapat kayak ijazah itu loh ya. Ijazah itu kan kita kan ya tidak perlu 5 tahun sekali harus daftar lagi, Pak ya. Karena ya ijazah. Hanya saja begitu dia mau praktek lagi, maka akan ada penilaian, namanya penilaian kompetensi. Untuk misalnya apakah dokter ini masih layak berpraktek atau tidak. Tetapi untuk izin praktek tetap dilakukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, gitu loh, Pak. Nah, sehingga eh, ini tetap ada, ya. PPNI tetap ada, ya, untuk mengawal masing-masing profesi, gitu, Pak ya. Ya. Kalau Bukan selama ini kan oke. Ya. Bukan berarti tidak mengakui organisasi profesi begitu kan sebenarnya. tidak, dia tetap Ya, ya, ada. ya. Jadi turunan dari Undang-Undang Kesehatan ini ada 90 PP, ada 2 Perpres, dan ada 5 peraturan Menteri Kesehatan. Nah ini menjabarkan secara detail lagi. Di sanalah profesi ID, profesi yang lain tadi betul-betul didetailkan. Nah kenapa dimasukkan di sini? Agar nanti apabila terjadi suatu hal yang akan dilakukan perubahan itu lebih gampang. Kalau merubah undang-undang kan susah lama banget ya. Nah, jadi kalau merubah peraturan pemerintah, bawahnya peraturan presiden itu lebih lebih simpel gitu. Tetapi sekali lagi peranan profesi itu tetap ada, ya. Jadi keterlibatan mereka ada, hanya saja dalam hal perizinan itu dia tidak perlu. Oh, jadi yang dianggap apa namanya kan memang ada apa namanya ada komplain begitu bahwa ini nggak transparan nih gitu. Jadi kurang transparan. Ini nggak transparan. Ada pasal-pasal yang dianggap tidak transparan. Harusnya Pak Syafril udah masuk dari dulu. Jadi kan jelas gitu. Ya, ini yang perlu diklarifikasikan lagi, Mbak ya. Siap. Tadi kan yang mensosialisasikan pertama kan DPR dulu, Mbak, yang dari Badan Legislasi tadi, ya. Begitu dia masuk ke dalam rancangan undang-undang, itu baru Kementerian Kesehatan. Sudah disosialisasikan, saya bilang tadi, saya katakan ada 115 kali pertemuan mengajak seluruh terkait. Nah, nah kalau dianggap tidak transparan,
kurang sosialisasi, nanti silakan itu digugat ya dalam judicial review di majelis Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan menilai apa betul yang kurang sosialisasi, apa betul yang kurang transparan, yang menentukan mereka. Baik, berarti memang sebetulnya organisasi profesi ID atau PDGI dan lain sebagainya, harapannya tuh bukan jadi centralized power ya Pak, tapi memang dibagi secara proporsional gitu ya, mana yang menjadi ranah teman-teman di kedokteran, mana yang menjadi ranahnya stakeholder gitu kan ya Pak ya, kalau saya simpulkan. Betul. Sehingga itulah yang kemudian dinilai layak atau tidaknya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa nggak ditambah jumlah peserta didik spesialis supaya produksi spesialis lebih banyak? Ya silakan aja. Itu kan kewenangannya ada di universitas.